Hari ini kita kehadiran Thermotech Solutions yang nanti akan membahas salah satu produknya, yaitu adalah insulasi thermal yang nanti kita akan bisa mendengarkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi bagi pekerjaan di proyek-proyek Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam sesi diskusi hari ini. Di sesi Product of the Week seperti yang sudah saya sampaikan, kita hari ini kehadiran Thailand Thermotech, dan seperti biasa di sesi Product of the Week saya tidak sendiri, saya selalu ditemani oleh seorang profesional arsitek, dan kali ini kita kehadiran kembali Bang Muhammad Rewananda. Beliau adalah arsitek dari Simondo di Studio Medan. Selamat siang Bang Rey. Mas Siang, Mas Bayu. Oke, terima kasih sudah hadir. Ya, terima kasih Mas Bayu sudah mengundang kembali teman-teman Patrol Pro. Baik, dan juga di sini sebagai perwakilan dari Thailand Thermotech, kita juga sudah kehadiran Pak Si Vincent Sebastian. Beliau adalah Business Manager dari PT Thermotech Solution. Selamat siang Pak Vincent. Selamat siang, Pak. Selamat siang semuanya. Oke, Pak Vincent, ini menarik nih Pak. Kita akan membahas sebuah produk insulasi gitu ya. Karena memang di dalam sebuah proyek bangunan, insulasi itu menjadi salah satu material yang cukup penting untuk bagaimana fungsinya akan banyak gitu ya. Akan lebih mungkin dari apa namanya kebutuhan energinya akan lebih hemat dan sebagainya. Mungkin untuk lebih jelasnya, Pak Vincent bisa segera untuk bisa share kepada kami, dan semoga apa yang disampaikan nanti ini bisa menjadi solusi bagi pekerjaan teman-teman yang hadir hari ini. Silakan Pak Vincent. Salam kenal Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Terima kasih ada 30 partisipan saya cek ya in total. Saya Vincent dari PT Thermotech Solutions. Saya izin kenalkan sedikit. Ini kita mungkin nanti lebih ke diskusi saja, santai. Kami PT Thermotech ini adalah anak perusahaan dari Toilon Indonesia. Toilon Indonesia ini adalah perusahaan yang sudah berjalan dari tahun 2001. Jadi pabrik yang selama ini ekspor untuk cross-link insulation ke beberapa negara. Tetapi kami ini ada di kawasan kita. Nggak bisa untuk produksi dan distribusi lokal. Maka dari itu tahun 2020, Thermotech sendiri hadir sebagai anak perusahaan dari Toilon, prinsipal langsung pabrik untuk penjualan lokal. Jadi dari tahun 2001 sampai sekarang 2026 kami jalan ekspor dan juga distribusi lokal. Untuk Thermotech-nya sendiri ini yang khusus untuk mencangkup ke seluruh Indonesia. Saya kenalan sedikit di sini, kita suka panggilnya Opa ya, karena ini Mr. Jae Hwan Young dari Korea. Ini adalah President Director kami di PT Toilon Indonesia. Memang beliau adalah generasi kedua yang sudah jalan selama ini untuk ngurusin pabrik dan juga ekspor. Kapasitas kami sendiri dari 1.500 sampai 2.000 ton biji plastik per bulan. Jadi ini karena demand permintaan untuk ekspor dan juga lokal. Jadi sampai sekarang kami punya kantor cabang di Surabaya, pabriknya di Cikupa, dan untuk pemasaran sendiri kantor head office kami ada di Cipondo, di Green Lake City. Boleh next. Nah, ini beberapa ekspor dan local map distribution hampir semua kita sudah cangkup. Memang pusat distribution dari awal itu di Indonesia. Sudah ke UAE, Kuwait, Qatar, Malaysia, Korea, bahkan US. Boleh next. Ini beberapa project dari tahun 2020 ya Pak. Kami starting untuk produksi distribusi lokal. Ada beberapa pabrik dan juga rumah sakit, data center, hampir semua kami sudah supply dan juga masih berjalan sampai sekarang. Ada beberapa. Salah satunya itu Indofood, PLN juga sekarang masih ongoing, Vaxindo, Seci, perumahan, dan juga pabrik-pabrik untuk Mayora. Ada juga showroom untuk BMW, beberapa tunas Toyota. Ada di Cilegon dan juga ada yang di Peak, tersebar hampir di seluruh Indonesia. Boleh next. Nah, mungkin dari tadi saya sebut crosslink foam itu apa bedanya? Kita tahu ya Pak, Bapak Ibu, di atap itu sebenarnya ada dua problem. Pertama itu adalah radiasi matahari yang dia terus-menerus mengirimkan gelombang sehingga kita ngerasa atap metal itu kalau siang hari rasanya tuh gersang sekali panas. Nah, ini adalah gelombang matahari yang memang masuk ke bumi itu sekitar 470 watt per meter square.
matahari yang mengirimkan gelombang panas. Dan kedua, pada saat dia mulai panas, panas ini mulai merambat. Kita ngomong simpelnya seperti panci aluminium ya, kalau biasanya kita masak mie itu dikasih kompor, dinyalain, dan dia mulai panas merambat tuh, akhirnya bisa mendidih. Nah, disitulah dia mulai merambat konduksi. Instalasi saya untuk crossing foam sendiri ini memberikan dua solusi untuk dua problem di atap tersebut. Yang pertama, untuk aluminiumnya, kami itu bisa bantu reflect radiasi matahari dan juga emittance-nya kecil. Gelombang yang mengirimkan energi panas ini tidak diserap, tetapi hanya diserap sekitar 6% karena emittance-nya kecil sekali. Hampir 85%-nya itu di-reflect. Dan untuk panas yang merambat ini harus di-stop dengan salah satu sistem jacketing yang mempunyai K-value 0,0316 watt per meter Kelvin. Nah, K-value ini semakin kecil kan semakin baik. Jadi dia mampu stop panas yang merambat sehingga panasnya itu tidak masuk ke bawah di bawah atap. Kalau untuk insulasi sendiri memang sekarang kita mengacu ke standar SNI bahwa RTTV yang boleh bergerak di atap sendiri per meter square-nya itu 10 watt per meter square. Ini kalau tidak menggunakan skylight ya Bapak Ibu. Kalau dia menggunakan skylight, parameternya itu di 35 watt per meter square, tidak boleh lebih. Jadi kalau selama ini pemilihan insulasi mungkin masih banyak yang cap-cip-cup istilahnya. Apalagi kalau kita masuk ke residensial, udah pakai yang 4 mili aja misalkan seperti itu, 3 mili aja udah ya pokoknya yang murah. Nah sebenarnya acuan inilah yang kita sama-sama ada standarnya. Dari RTTV-nya nanti baru muncul rekomendasi thickness berapa sih tebal sebenarnya yang tepat untuk di project Bapak Ibu. Boleh Oke. next. Pak Vincent, maaf, Ya, mungkin langsung ada yang ingin ditanyakan. Nah, ini kebetulan kan mungkin yang hadir hari ini juga banyak dari teman-teman desainer, arsitek gitu ya, atau perencana yang lain gitu. Nah, pertanyaannya ini biasanya desainer atau arsitek itu kan suka membuat sebuah bangunan yang cukup ikonik gitu ya, yang mungkin atapnya sekarang macam-macam, nggak hanya yang cuman atap hanya limas aja gitu ya. Sekarang desainnya beda-beda. Akhirnya insulasi di bawah atap itu mau nggak mau harus mengikuti desain gitu Pak. mm-mm. Nah, akhirnya kan harus mungkin dipotong, di curve gitu. Nah itu pada saat ada diperlakukan seperti itu akan mengurangi dari performance-nya nggak sih Pak Vincent? Selama ini jika mana insulasi saya masih bisa diaplikasikan secara sesuai prosedur ya Pak. Istilahnya kalau sesuai prosedur itu antar insulasi dan insulasi itu dia pasti masih rapat, masih bisa ketutup, tidak ada yang bocor gitu. Selama ketebalannya ini memang sudah sesuai, RTTV-nya sudah dihitung dan masih bisa diaplikasikan, tidak bocor, ya bisa dikatakan insulasi saya masih bisa bekerja secara maksimal. Secara fungsional itu masih sangat-sangat dapat berfungsi dengan baik, Pak. Oke. Nah, kecuali memang eh, ini yang belum pernah saya bisa kerjakan, kan sekarang banyak pedal nih, Pak. Nah itu Pak. Itu ekspos-eksposan tuh Pak pasti Pak. Iya, atapnya itu dia udah pakai yang udah nggak konkret lagi kan, Pak. Bukan bukan atap yang konkret. Nah, ini saya juga pakai dome dia misalkan. Bagaimana cara mengaplikasikannya itu memang masih belum bertemu gitu jawabannya. Ada beberapa atap memang mungkin secara desain masih bisa di-adjust. Maka dari itu kami kan ada tim yang biasa masuk ke business relation specifier ya Pak ya. Ini biasanya kalau mau konsultasi desain kami boleh dilibatkan, itu kami boleh ikut serta. Sehingga dari awal perancangan desain itu kami bisa bantu susun untuk ketebalannya dan bahkan metode pasangnya gitu Pak. Oke. Dengan jenis atapnya, dengan desainnya nanti pakai plafon atau tidak. Ini salah satu yang kami kalau memang berkenan untuk diikutsertakan, kami bisa bantu dari sisi desain menggunakan insulasi Tollon Thermotech sendiri. Oke, baik. Jadi intinya diskusi dengan desainer, khususnya mungkin dari awal gitu, itu menjadi salah satu hal yang penting ya Pak, untuk akhirnya bisa memaksimalkan thermotechnya. Betul Pak. Kalau di tengah-tengah gitu biasanya kita jadi ngecek dulu ini masih applicable atau tidak gitu. Oke. Ini Mas, Ya, Ya. silakan Bang Rey. Pak Vincent, Pak Vincent, ketebalannya dari berapa sampai berapa ya itu ya? Saya untuk Tollon Thermotech sendiri ketebalan starting dari 3 mili Pak.
sampai 200 mili itu udah custom masuknya. 200 mili. Iya, 50 Hmm. mili sampai 200 mili itu sudah custom. Tapi kita available di 3 sampai 200 mili, Pak. Oh, oke. Itu yang berarti itu bukan cuma buat atap ya? Iya, varian. Jadi untuk aplikasi di ducting, pipa, atap ataupun underlayer, jadi mencangkup ke situ. Biasanya kalau atap memang starting dari 4 mili sampai 12 mili. Kalau udah masuk ke ranah ducting memang di 15 sampai 35 bahkan sampai 50. Sisanya kalau udah tebel 150 200 itu udah custom, Pak, untuk beberapa project. Dia ada ducting yang minta 100 mili juga. Ada juga dia minta untuk di duct beton misalkan. Jadi available-nya dari 3 sampai 200 mili, Pak. Oke. Oke, Pak. Silakan dilanjutkan. Oke. Nggak mungkin melanjut pertanyaan tadi, kenapa sih tebalnya itu kami varian dari 3 sampai 200? Karena memang inilah salah satu nilai parameter yang kami ikuti sebagai acuan. Untuk insulasi sendiri sebenarnya sekarang sudah ada acuannya yaitu standar SNI. Jadi kita boleh lihat ini standar SNI 6389 bahwa yang di kotakan merah ini nilai perpindahan termal menyeluruh untuk selubung bangunan itu tidak boleh lebih dari 35 watt per meter square. RTTV ini tidak boleh lebih dari 35 watt per meter square kecuali bila mana permukaan atap itu tidak mengandung penetrasi, maka tidak boleh lebih dari 10 watt per meter square. Jadi pakai skylight dan tidak pakai skylight itu parameternya berbeda. Dan ini ada OTTV juga untuk overall thermal transmit value. Dia hampir seluruhnya itu 35 watt per meter square. Jadi kita bisa bantu hitung sampai di cladding pembungkus satu bangunan tersebut. Target dari Toilen Thermaltech sendiri pertama memang kita mau mencapai suhu permukaan isolasi itu di bawah 35 derajat. Karena memang secara standar SNI masih menuliskan beberapa kota seperti Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dry bulbnya itu paling panas tidak sampai lebih dari 35 derajat. Jadi secara perhitungan insulasi kalau memang dapat RTTV yang sesuai dengan standar SNI, kami berani jamin, Pak, bahwa di insulasi yang sudah terpasang di atap itu kalau nanti dites pasti tidak akan lebih dari 35 derajat atau beda 1-2 derajat dari suhu luar ruangan. Dan kita juga mengacu untuk green building konsep. Ini udah banyak mungkin ya, Pak, parameternya untuk SLF dan green building sendiri. Ini kita bisa bantu dari sisi bangunan, di mana selubung bangunan sendiri punya poin yang tinggi untuk sebagai parameter green building. Oke, boleh next. Ini dokumen-dokumen yang bisa di-download juga, Pak. Kami ada untuk konservasi energi sistem tata udara pada dalam gedung. Dan yang ini untuk bangunan, selubung bangunan seperti RTTV yang tadi saya sempat jelaskan. Boleh next lagi. Nanti kalau sampai ke depannya ada konsultasi sama tim specifier saya, misalnya Bu Shirley gitu ya, Pak. Jadi Bapak Ibu mungkin akan ditanya ini kenapa dinding luar pakai jenis apa, Pak? Atapnya pakai apa misalkan? Warna atapnya warna apa, Bu? Karena memang ini adalah beberapa faktor yang kita akan masukkan di thermokalkulator atau software supaya kita bisa dapat RTTV-nya. Contoh, kalau atap metal yang putih seperti ini atau jenisnya masih alum ya, Pak, solar absorptansinya itu dia pasti nggak tinggi dibandingkan dengan atap bitumen misalkan. Atap bitumen ini secara material saja dia sudah menyerap absorptansi yang tinggi 0,88. Ditambah warna atapnya nih. Kalau dia udah bitumen, habis itu warna atapnya dia warna hitam, dia akan menyerap double 88% secara material dan hitam 95%. Jadi solar matahari yang masuk itu diserap. Terkadang saya udah nggak terlalu pusing kalau misalkan atapnya atap metal, terus warnanya perak. Nah ini secara solar absorptansinya rendah, Pak. Jadi ini awal mula penentuan kita akan bicara nanti ke RTTV-nya. Boleh next? Oke, berarti menarik nih Bang Ri. Kan sekarang zaman sekarang tuh banyak yang arsitek pengennya tuh monokrom gitu ya. Warna-warna matte nih lagi tren ya Pak Vincent ya. Betul. Ini bisa jadi solusi ya, Pak. Kalau nggak hitam putih, pilihannya 2 itu ya, Mas ya. Kalau putih sih aman, Pak. Biasanya aman. Nah, kalau hitam ini yang kadang-kadang
butuh ketebalannya nanti suggestionnya pasti agak agak tebal dia karena absorbansinya itu tinggi. Boleh di Memungkinkan untuk di lapis-lapis gitu ya, Pak ya? Lapisannya memang harus satu atau bisa double-double gitu? Mengaruh nggak? kalau memang sudah ditentukan 30 mili, kami berarti ada tebalan yang 30 mili misalkan Pak, atau 20 mili, ya dia udah jadi satu. 20 mili langsung paket sama laminasi alumnya. Oh itu untuk yang tebal, yang paling tebal ya Pak? Kurang lebih ya? Ya, sekitar 20 mili. Kalaupun custom gitu, yang 100 mili atau 200 mili saya pernah share itu, dia pasti langsung 100 mili tebelnya, jadi bukan dilapis-lapisin lagi. Oh, bukan per layer berarti ya Pak Vincent. Jadi memang udah satu body gitu ya. Satu body, betul. Oke. Memang secara produksi, contoh kalau misalkan 50 mili, bisa 25 mili dan 25 mili jadi satu, Pak. Tetapi ini sudah menjadi satu, akan terlihat layernya, tapi bukan secara mesin dia, dipanaskan, bukan pakai led, jadi dipanaskan, flaming, dia akan nempel 25 jadi 50, misalkan seperti itu. Tapi dia udah nyatu menjadi satu insulasi yang ketebalannya 50 mili. Oke. Nanti sampel juga boleh di sharing nanti Pak, kalau misalkan ada bertemu atau boleh minta sama tim saya, Bu Anas, sampel-sampel dengan ketebalan dari 3 mili sampai 25 mili, nanti bisa dilihat dari sisinya. Berarti Pak, secara posisi layering tuh dia tepat di bawah penutup atap ya Pak ya? Iya betul Pak, normalnya memang dia di bawah atap metal ya Pak ya. Atap metal, berarti nggak ada layer material lain di atasnya, bisa langsung di bawahnya langsung gitu ya? Kalau atapnya Bapak dak beton misalkan, Bapak mau pasangkan insulasi dulu, kita punya insulasi yang namanya hydrofoam atau hydrotech. Jadi dia density-nya lebih keras Pak, density-nya mencapai 100 kg per meter kubik, warnanya biru, memang dia dikhususkan untuk ditanam di dalam dak beton itu. Nanti sebelum skrit dia ditaruhkan di atas dak beton sebelum skrit, lalu di skrit, nah dia akan tertanam sebagai insulasi. Jadi kan banyak sekarang yang mau pakai insulasi di bawah dak beton Pak. Tetapi permasalahannya di bawah dak beton itu kadang-kadang udah banyak konduit atau lighting lampu, kabel dan sebagainya macamnya. Jadi lebih simple kalau misalkan dia ditanam di atas dak beton gitu. Oh, di atas dak beton malah ya? Di atas dak beton, ya betul. Jadi tergantung kebutuhan, kami menyesuaikan kebutuhan juga Pak. Kalau udah di atas dak beton itu biasanya kami pakai yang hydrotech, density-nya lebih tinggi. Oke, baik Pak. Baik. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke slide. Ini menarik nih Pak. Saya sempat sambil baca-baca faktor radiasi matahari. Ternyata Bekasi nggak masuk di sini ya Pak? Bekasi belum nih Pak. Kita nanti tunggu update-annya dari Badan Standar Nasional Indonesia. Mungkin ini kan tahun 2020 Pak. Jadi dia biasanya berapa tahun sekali nanti akan update. Kemungkinan kalau panasnya juga terus naik ya akan berbeda lagi nih Pak. Kalau Bekasi kita biasanya ngambil yang Jakarta Pak. Oh, oke. Masih area Jabodetabek lah ya Pak ya. Tangerang dan Jakarta ini, oke, kita lihat solar factor-nya memang setiap daerah berbeda-beda. Ini salah satu yang nanti akan masuk di rumus RTTV-nya. Kalau kita ngitung sendiri seperti ini kan mungkin makan waktu ya Pak. Nah, ini sudah kami convert ke dalam satu software namanya thermokalkulator.co.id. Di sini untuk kebutuhan Bapak Ibu semua yang mau hitung itu sangat mudah sekali. Nanti boleh pilih di RTTV atau OTTV calculator. Nah, untuk masuk ke sini memang butuh registrasi dulu dan juga konfirmasi. Nah, nanti dari manajemen kami yang akan mereview untuk di approve-nya atau tidak. Saya sarankan pakai data valid saja, pakai data yang PT. Jadi lebih mudah untuk tim kami mereview, Pak. Kalau untuk perhitungan RTTV ini nanti di dalamnya kami bisa melihat contohnya seperti ini, hasil parameternya. Satu project yang kami bantu hitung dari atap metalnya, tebalnya berapa BMT, nanti dimasukin semua warna dan desain psikometrik chart awalnya. Total area, misalnya 17.000 di sini, dia pakai skylight
sekitar 850 meter square areanya. Nah, hasil perhitungan dari RTTV-nya itu kita dapat di 22,07 watt per meter square. Di mana maksimal parameter SNI itu tidak boleh lebih dari 35 watt karena dia menggunakan skylight. Di sini rekomendasi kita di 10 mili Bapak Ibu. Nah, dengan data ini bisa pengajuan untuk approval bahwa pemilihan 10 mili itu ada dasarnya semua dan juga thermal yang bergerak. Di sini kita dari vendor juga bisa menjamin, oke, dengan 10 mili ini karena datanya sudah lengkap dan sesuai, kita bisa jamin Pak di bawah insulasi itu pasti tidak akan lebih dari 35 derajat. Boleh next, Nas? Ini salah satu contoh project di Java Hub Lamongan yang kami berjalan dan juga kawal supervisi berkala sampai nanti serah terima. Rata-rata dicek di bawah insulasi sendiri tuh dapat di angka 31 derajat. Ada di beberapa sisi, ini yang kedua di 31 derajat,6 dan juga nomor 5 ini di 30 derajat. Nomor 6 ini ada di 31 derajat. Jadi hampir seluruhnya itu tidak lebih dari 35 derajat. Ini menggunakan 10 mili. Boleh next. Pak, izin langsung tanya lagi Pak. Nah tadi kan kalau kita ngomongin insulasi thermal itu, kita akan membicarakan bagaimana kita bisa mereduce panas dari luar ke dalam gitu ya Pak. Otomatis itu kan juga akan mempengaruhi konsumsi pendingin ruangan. Ya. Nah, dari pengalamannya Pak Vincent dan teman-teman Thermotech itu pernah ada dari project owner itu juga minta diperhitungkan nggak sih Pak? Perkiraan nih pada saat sudah menggunakan insulasi Thermotech, konsumsi listrik yang bisa direduce akan reduce berapa banyak gitu Pak? Karena ini biasanya jadi pertanyaan dari beberapa project owner Pak Vincent. Oke. Nas bisa naik ke atas sedikit? Di bagian termokalkulator naik sedikit. Ya, oke, di sini. Oke. Jadi nanti kalau untuk perhitungan AC dan juga karbon emisi serta sampai loss berapa setiap bulannya atau kebutuhan listrik setiap tahunannya, kita masuk ke salah satu yang terbaru Pak, HVAC dan DAC Calculator New. Oke. Di sini ada estimasi berapa owner itu harus boros berapa sekian listrik konsumsi listriknya bila mana dia tidak menggunakan insulasi yang tepat. Oke. Pada saat kami bantu hitungkan dengan insulasi yang tepat, ketebalannya berapa, di sini akan muncul. Jadi bisa dikatakan nanti di kalkulator ini terlihat bedanya berapa ratus juta sih atau berapa miliar owner ini akan kehilangan ongkos listrik istilahnya per tahunnya kalau misalkan dia tidak menggunakan ini. Jadi di situ ada komparasinya Pak. Nah, kalau dari perhitungan bisa menggunakan HVAC DAC calculator ini untuk perhitungan dan juga penjelasan ke pihak owner. Ada juga kalau secara kasat mata langsung nyata yang saya pernah datang Pak. Di PIK 2 itu kita ada satu project namanya Fokus Motor. Showroom ini menggunakan atap, tidak menggunakan insulasi, sisi kiri kanannya ini semuanya kaca. Jadi pada saat di situ kita nanti videonya boleh dilihat juga Pak dari website kami. Pekerjanya di sini udah nyalain AC kiri kanan sampai 8 standing AC itu masih panas. Nah dia akhirnya pernah komplain ke bosnya, akhirnya bosnya minta bongkar atapnya, pasangin insulasi Toilen Thermotech. Memang kami sempat cek sebelum dan sesudah pakai insulasi, belum nyalain AC, di bawah atap itu 40 derajat lebih. Setelah dipakaikan insulasi, kita tes kembali itu dapat di sekitar 33 derajat atau 34. Jadi otomatis sekarang udah berjalan, AC-nya nggak perlu nyala 8 semua Pak. Cukup 1 atau 2. Pas kita balik lagi syuting untuk project reference, memang pekerja juga katakan sekarang 1 AC 2 aja udah cukup adem ataupun dingin gitu. Karena dulu 8 dinyalain itu memang solar factor-nya masuk dari atas dan juga sisi kiri kanan kan Pak. Window ratio-nya juga tinggi gitu. Pak Vincent tadi project-nya apa Pak? Factory Pak? Showroom mobil Pak. Oh iya. Showroom motor. Fokus motor di PIK 2 yang pernah kami jalan. Ini secara experience pernah bersinggungan langsung Pak untuk dengan menggunakan insulasi.
AC-nya dia otomatis pakainya lebih sedikit gitu. Jadi kadang-kadang memang kalau udah ngerasa panas di satu ruangan, jangan buru-buru nambah AC. Ya, boleh dites dulu pakai insulasi, nah, nanti baru itu disesuaikan Pak HP AC-nya. Oke. Iya, karena kan kita ngerasa dulu belum ngerti ini, tambah AC nih, PK-nya digedein lagi gitu. Nah, itu kan jadi boros listrik misalkan. Benar, benar. Bisa dites dulu insulasinya atau sisi mana yang terpapar matahari sehingga membuat ruangan itu jadi panas. Ini boleh dilapiskan dulu insulasi. Kalau memang masih panas, berarti nanti kita baru bicara ke mechanical system pendingin ruangannya, Pak. Oke, oke. Baik, Pak Sofyan, silakan kita lanjutkan, menarik nih Pak. Ya, boleh. Tadi sudah sampai di... Nah, selain kita dari tadi ngomongin fungsi ya, Pak. Ini material kami ini kan kalau untuk masuk satu project itu butuh sertifikat dan juga standar kualitas yang tinggi. Nah, Tolon Thermotech sendiri sampai sekarang itu terus mengembangkan standar-standarnya. Kita sudah masuk dari dulu itu ekspor keluar, pasti kan standarnya kita harus mempunyai kualitas yang tinggi untuk International Building Code-nya. Kami sudah masuk ke standar ICC, di mana untuk material building code sendiri kami sudah masuk standarnya untuk ASTM E84 itu di kelas A. Untuk mechanical pun kami sudah masuk standarnya KMC. Salah satunya lagi adalah sertifikat UL, di mana ini adalah sertifikat compliance, sertifikat kepatuhan. Hasil tes kami untuk surface burning karakteristik material, fire retardant kelas 0, dan juga yang lainnya itu tidak akan valid jika tidak ada UL standar. Jika tidak ada UL Certificate of Compliance. Karena material itu di tes 2024 bisa saja berbeda dengan 2025. Apa yang membuat suatu material itu dia tetap konsisten dan juga sama gitu. Nah, UL ini yang surat sertifikat kepatuhan inilah yang membantu satu material itu untuk setiap 3 bulan sekali itu diaudit. Jadi pabrik kami itu selalu diaudit setiap 3 bulan sekali. Random sampel akan diambil dicek untuk memastikan mutu kami dari tahun ke tahun itu tetap sama. Hasil tes fire retardant kelas 0-nya, kelas A-nya itu tetap sama dan juga stabil. Jadi dari sini juga kami menunjukkan kita komit untuk menjaga kualitas dari tahun 2001 sampai sekarang gitu. Untuk UL sendiri ini Bapak Ibu bisa dapat confirmation letter kami setiap hari itu dengan tanggal terbaru. Oh. Nah, karena UL ini dari US, jadi mungkin kalau minta tanggal sekarang dia munculnya di tanggal 19 Mei misalkan. Oke. Nah, ini saya share sedikit untuk ASTM E84 untuk surface burning karakteristik material. Hasil tesnya adalah untuk seolah-olah material ini sudah terpasang di satu project dan terjadi kebakaran gitu. Nah, ini hasil tes parameternya adalah untuk flame spread index kami yang EXPE itu di 0 dan smoke develop index-nya 50. Untuk kelas A itu masuk di antara 0 sampai 25 dan smoke develop index-nya tidak lebih dari 450. Material EXP kami itu masuk di standar kelas A, Pak. Ini sudah sesuai untuk International Building Code dan juga International Mechanical Code. Ini untuk yang tipe XLPE, yang tadi saya ada 2. Kalau yang XLPE pun dia di 0 dan juga 45. Oke. Pak, izin sambil tanya, berarti karakteristiknya ini kalau misalnya terkena api gitu ya Pak, terjadi kebakar gitu ya, itu yang terjadi sama insulasi Thermotech ini akan mencair atau misalnya menjadi abu gitu Pak? Material ini kalau terbakar tetap terbakar Pak. Tapi UL tadi itu adalah salah satu tes untuk flammable plastic material, bahwa kita sudah dinyatakan sebagai HF1 approved. Jadi kalau misalkan terbakar itu tidak akan ada droplet atau tetesan yang jatuh menyebabkan sumber api baru. Jadi UL itu tingkat tesnya itu tertinggi di HF-1 approved, HF1 approved kami bilangnya. Kalau di atas itu HF2 atau 3 selanjutnya itu yang semakin buruk berarti Pak. Kalau kami sudah dapat di HF1 approved, bahwa material kami ini tidak akan ada droplet apabila terjadi terbakar secara horizontal seperti ini, dia tidak akan ada tetesan lagi yang menyebabkan sumber api baru. Dan juga istilahnya akan menyebar atau hanya akan terbakar di titik itu aja Pak? Nah, saya sharing di fire retardant kelas 0 sendiri itu, dia memang ada indeksnya Pak. Yang dites itu part 6 dan part 7. Nah ini, kalau yang tadi Bapak tanyakan,
satu material ini tetap terbakar, Pak. Tapi fire retardant itu adalah jika mana dia terbakar dan sumber apinya mati, dia hanya akan terbakar di situ dan padam di situ, tidak akan menyebabkan sumber api baru lagi. Tetapi yang memang harus ditesnya itu di foamnya, yaitu part 6 dan part 7. Kalau alumnya itu memang pengetesannya dia 1,5 menit sampai 10 menit tidak boleh merambatkan lebih dari 16,5 cm, Pak. Oke. Jadi inilah hasil tes untuk British UK standar di kelas 0, bahwa indeksnya itu tidak lebih dari 12. Dan yang untuk alumnya kita sudah pernah tes 6 sampel, Pak. Yang di tengah ini nil 0000 adalah 6 sampel yang kami tes. Hampir semuanya itu tidak merambatkan sumber api baru. Nah, ini UL yang tadi saya sempat sharing, Pak. UL 94 tes ini adalah HF1 approved, di mana dia untuk mengetes semua plastik material harus dites. Apakah dia menyebabkan sumber api baru atau tidak. Mungkin pernah ada pengalaman project di mana insulasi itu bahwa kalau tidak memenuhi standar, dia akan terbakar netes. Ini menyebabkan sumber api baru, malah membuat satu project itu kebakarannya lebih parah, Pak. Mungkin pernah dapat berita yang baru-baru ini yang di Hong Kong misalkan, Pak. Oh iya, ya. Untuk yang insulasi di strukturnya itu dia sudah menggunakan yang kelas 4 mungkin situ, Pak. Karena kita boleh bicara setiap material ini kan memang yang konvensional masih menggunakan konvensional, tapi kan tingkat safety untuk sekarang ini berubah, ada standarnya. Kalau misalkan satu bangunan yang untuk strukturnya dia tidak menggunakan yang fire block atau yang kelas 0, itulah yang terjadi, Pak. Pada saat kebakaran dia pasti akan merambat begitu cepat. Nah, inilah hasil-hasil tes uji yang perlu disampaikan bahwa material kami ini aman untuk digunakan untuk di satu project. Ini yang tadi saya sempat share untuk UL confirmation letter bisa didapatkan setiap tanggal barunya, Pak, per hari. Next. Ini isinya, dan tadi saya sempat sharing soal EXP dan XLPE ya, Pak? Ya. Nah, bedanya EXP dan XLPE itu adalah dari tipe foamnya dan produksinya. Hasil produksi EXP itu dia menggunakan irradiation teknologi. Dia ini masuk ke satu mesin Rusia, satu chamber, akan dialurkan laser radiasi. Disitulah pembentukan crosslink-nya terjadi. Crosslink itu adalah sel antar sel saling mengikat, jadi ikatan silang gitu, Pak. Dan struktur selnya itu bisa sampai 99%. Bedanya dengan XLPE ini pembentukan crosslink-nya dia menggunakan mesin China, masuk ke expanding foam machine. Jadi semakin banyak chemical yang ditaruh, semakin banyak crosslink yang akan terjadi. Jadi kita bisa bicara bahwa EXP ini mempunyai crosslink yang asli, genuine. Secara keaslian itu pembentukannya hanya bisa melalui mesin electron beam machine. Ini adalah salah satu mesin yang kami punya satu-satunya di Indonesia untuk produk crosslink foam, Pak. Jadi hampir seluruhnya yang EXP ini masih impor dari luar. Tapi Toilen Thermotech ada di Cikupa. Bapak Ibu kalau ada waktu boleh mampir ke pabrik kita, nanti kita saksikan. Untuk sekarang ini mungkin saya share di videonya, kita lihat sama-sama. Ini salah satu. Halo Thermo Friends, kali ini kami berada di pabrik Toilen Thermotech yang berada di Cikupa, Tangerang. Salah satu keunggulan produk Thermotech adalah EXPE atau Irradiation Expanded Polyethylene dengan tingkat crosslink sampai 99%. Bagaimana? Penasaran nggak sama bentuk electron beam machine itu sendiri? Yuk langsung ikutin keseruan kita. Nah, ini dia di belakang kami adalah electron beam machine, sebuah teknologi tinggi yang mampu menghasilkan crosslink cell foam hingga 99%. Karena memiliki kandungan crosslink cell hingga 99%, bisa dilihat secara kasat mata foam EXPE dan XLPE bentuknya cukup berbeda ya. Nah, benar sekali. Untuk foam EXPE, crosslink cell-nya lebih rapat dan permukaannya lebih halus nih, Thermo Friend. Dibandingkan dengan XLPE yang permukaannya nih lebih berongga dan lebih kasar. Hal ini dikarenakan kandungan crosslink cell EXPE jauh lebih banyak dan lebih rapat dibandingkan foam XLPE. Di belakang kami adalah raw material isolasi Thermotech yang berasal dari biji plastik polyethylene atau low density polyethylene. Jadi, step awalnya biji plastik atau bahan baku yang masuk ke mesin pertama yang disebut dengan compounder mixing mesin. Sama seperti namanya, mesin ini berfungsi untuk mixing atau mencampur biji plastik dan bahan baku lainnya menjadi satu. Selanjutnya, bahan tersebut akan masuk ke dalam extruder machine. Hasil dari extruder machine ini belum menjadi foam karena masih padat dan kaku. Nah, setelah keluar dari extruder machine, untuk foam EXPE atau Irradiation Expanded Polyethylene akan masuk ke mesin khusus nih, Thermo Friends. Mungkin tadi udah dijelaskan di awal ya, bahwa mesin
mesin ini mampu menghasilkan crossing cell foam hingga 99%. Benar sekali. Perlu digarisbawahi juga nih, kalau Tol Antar Matek adalah perusahaan penyedia insulasi pertama yang memiliki mesin elektron beam pertama di Indonesia. Jadi nggak perlu khawatir bahwa EXP foam milik Thermaltake asli 100% hasil irradiation electron beam. Lalu Nas, gimana nih proses pembentukan crossing di electron beam machine ini? Prosesnya adalah mother sheet yang akan masuk ke electron beam machine akan ditembak atau dilaser oleh mesin radiasi. Sehingga crossing cell yang dibentuk lebih halus dan lebih padat sehingga optimal untuk menahan panas matahari. Untuk foam yang tidak melewati proses electron beam, foamnya akan langsung masuk ke mesin ini yang bernama foam expanding machine. Dari hasil crossing yang kaku dan padat menjadi foam yang expanded atau yang sudah mengembang. Nah, untuk proses laminasi alumnya sendiri dilakukan di mesin flaming atau lamination mesin ini. Foam yang sudah di-expand akan dilaminasi dengan aluminium dengan teknik heat dry lamination. Untuk alum kita sendiri memiliki nilai emiten sebesar 0,06 dan nilai reflektance 85%. Jadi sangat efektif untuk menahan panas matahari khususnya pada roofing. Sebenarnya untuk produksi insulasi Thermaltake sepertinya udah sampai di sini sih. Semua insulasi tadi akan di-packing dan akan disimpan di storage room sebelum didistribusikan kepada calon customer di luar sana termasuk kalian. Menarik videonya, Pak Vincent. Pak, Iya. saya jadi langsung ada pertanyaan. Kan sekali lagi ya, mungkin karena ini juga relate dengan pekerjaan arsitek gitu, Pak. Nah, ini seberapa fleksibel sih, Pak, antara EXPE sama XLPE gitu ya? Misalnya insulasinya kita ingin tadi, ini kan sebetulnya bisa di atap atau sebagai barrier di dinding misalnya gitu, Pak. Nah, ini kalau antara EXPE atau XLPE itu kefleksibelannya itu biasanya kalau misalnya pengen mengejar fleksibilitas juga gitu ya, Pak ya. Itu rekomendasinya lebih kemana, Pak Vincent? Kalau untuk fleksibel, dua-duanya memang lebih fleksibel, Pak. Tapi EXP ini cenderung sedikit saja lebih kaku. Nanti mungkin dari sampel Bapak akan tahu karena tingkat kepadatan crosslinknya sendiri itu memang si EXPE, kalau Bapak lihat di layar, kita bisa lihat Pak, EXPE dan XLPE itu ada sedikit perbedaan di rongga struktur sel. Oke. Nah, sebenarnya ini salah satu kelebihannya si EXPE juga, sedikit dia lebih padat, lebih nggak kaku sih Pak, tetap lebih fleksibel karena ini memang foam, density-nya juga 25 kg per meter kubik. Tapi karena struktur selnya ini yang memang halus dan juga rapat, hampir 90%, kan lifetime-nya dia akan lebih panjang, Pak. Sampai 18 tahun. Dan secara performa itu akan lebih stabil. Oke. Satu lagi, Pak, yang ini saya yakin Pak Vincent dan tim dari Bapak gitu ya, juga pasti sering mendapat proyek yang akhirnya untuk replace insulasi sebelumnya, karena mungkin pada umumnya orang-orang tahu insulasi itu yang masih dalam bentuk mineral wool dan sebagainya gitu ya, Pak. Biasanya pada saat replace gitu, Pak, gitu, itu apa yang terjadi tuh, Pak, yang menjadi misalnya banyak customer yang akhirnya beralih ke Thermaltake ini, Pak? Apakah betul-betul kalau kita ngomongin mineral wool itu kan sudah pasti lawannya adalah humidity gitu kan ya, Pak Vincent? Ya, beberapa yang beralih untuk akhirnya berpindah pakai Toilet Thermaltake itu karena memang usia pakainya mereka kebetulan sudah maintenance nih, Pak. Sudah perlu renovasi baru kan. Atapnya mungkin belum rusak, tapi insulasinya yang udah basah, lembab, dan alumnya korosi gitu. Beberapa case project yang pernah saya temukan di Cikarang itu, akhirnya di Cikarang satu, dan juga di Gading satu untuk lapangan pedal, dan juga satu pabrik, Pak. Dua-duanya ini menggunakan material yang sama, saya boleh katakan dia pakai fiberglass ya, Pak ya. Ini sudah basah dia. Sudah basah, dan akhirnya korosi. Dia minta untuk tidak dibongkar atapnya tapi dipasang dari bawah. Nah, jadi ada case yang memang glass wool-nya dilepas dulu, mineral fiberglass-nya dilepas dulu. Ada juga yang langsung diaplikasikan kita di bawahnya langsung. Selain untuk fungsi thermalnya, jadi
seperti memperbarui lapisan alumnya Pak, lapisan untuk insulasinya sendiri Oh, gitu. itu berarti nggak ada masalah ya Pak? Istilahnya langsung di bekas insulasi sebelumnya gitu ya, tanpa harus dikerok gitu, Pak Vincent. Yang pernah saya kerjakan di eh, Gading itu saya pasang di bawah langsung sih Pak, langsung Oh, tutupin gitu. Nggak ada problem sih Pak selama ini, karena memang dia asal jangan basah banget ya Pak. oke, oke. So far ini dia masih terlihat, yang kita pernah inspeksi ke project itu dia memang sudah bolong aja. Insulasinya sudah bolong, udah terjadi korosi. Tapi kalau bongkar lagi kan makan waktu lagi, kita Ya. tes sepertinya udah cukup oke, bisa kita pasang dari bawahnya. Oh, menarik ya. Jadi ini juga jadi solusi buat project-project owner gitu ya. Atau Iya Pak. owner yang mungkin nggak ini kan akan mempengaruhi budget dan biaya juga ya Pak. Iya betul. Budget, biaya, waktu, udah harus replace-nya dicabut dulu misalnya insulasi Iya. yang lama, itu aja udah makan waktu, pasti tambah biaya. Ini berarti benar-benar Thermotech bisa jadi solusi, nggak harus, ya tergantung ya, balik lagi pasti nanti akan ada supervisi dulu dari tim Thermotech ya, Pak Vincent. Betul betul. Memang ada kelemahan yang saya harus sampaikan, bahwa kalau pemasangan dari bawah itu kan kita tidak bisa tahu kondisi atapnya seperti apa dari bawah Pak. Hmm. Ini memang pengerjaan lebih cepat, lebih efisien juga, lebih murah tanpa harus membongkar atap. Tetapi eh, jika mana terjadi kondisi-kondisi di bawah atap itu yang kita belum tahu, ada karat itu tidak terdeteksi. Hmm. Seperti itu kalau pemasangan dari bawah, Pak. Tapi seharusnya dari tim supervisi kami itu waktu itu pasti bisa ketemu dengan tim di lapangan untuk cross check juga. Sebelumnya pasti aplikator lapangan juga akan ngecek atapnya ini bermasalah atau tidak. Dari kami juga akan rekomen kalau atapnya memang udah harus diganti, kita juga nggak berani saranin pasang dari bawah sih Pak. Yang pasti harus dicek dulu ya Pak. Iya betul. Oke, baik. Kita lanjutkan, silakan Pak Vincent. Oke Pak boleh. Vincent, saya mau nanya juga Ya. nih soal EXPE dan XLPE itu, biasa kalau case-nya kapan kita perlu pakai EXPE atau cukup XLPE gitu? Kalau untuk insulasi, kami Mhm. pasti selalu saranin yang paling bagus ya Pak. Iya. Karena spek tertinggi ini kan kita bicara lifetime, Mhm. dimana pastinya kalau untuk owner itu kami sarankan ya kenapa nggak yang paling tinggi dulu EXPE, nanti kita akan bicara ke budget pada saat XLPE gitu. Kalau misalkan EXPE ini mungkin Bapak sudah ditawarkan, tapi secara budget butuh yang secara spek dan juga fungsi masih sesuai, hampir mirip EXPE, tapi lebih masuk budget, kita bicara ke XLPE. Untuk penggunaan sebenarnya kedua ini itu lebih ke budget sih Pak. Oke. Jadi kapan kita menggunakan EXP XLP itu sebenarnya kalau saya jujur maunya semua pakai EXP aja Pak, supaya lifetime lebih panjang, lebih stabil, performanya juga mendapatkan secara kualitas yang paling baik gitu. Tapi nggak memungkiri memang di pasaran Indonesia itu XLP ini banyak chemically. Tapi di sini yang saya ingin sharing, karena chemically ini struktur selnya bisa disetting Pak. Hmm. Semakin tinggi chemicalnya, semakin tinggi crosslink bentukan ikatan selnya. Sedangkan untuk XLPE sendiri, crosslink ini harus lebih dari 70% baru dia mampu menahan thermal yang masuk, disebar layer per layer. Kalau EXPE ini asli, jadi sudah pasti dia hampir terbentuk 99%. Nah, XLPE ini yang harus hati-hati saja Pak. Kalau pemilihannya nanti XLPE, banyak produk yang serupa seperti foam atau semacamnya, tapi crosslink ini tidak bisa didetek dengan kasat mata, harus dites dengan lampu thermal. Chemical ini kalau dia induksi, kemungkinan besar crosslinknya itu tidak lebih dari 70%. Ya, jadi kenapa saya sarankan EXPE memang awalnya, karena secara struktur sel pasti tidak bisa diubah-ubah, tidak bisa disetting. Kalau chemicalnya kami, memang kami jamin 85% ke atas, Pak. Ya, ini sebagai sharing sedikit edukasi saja untuk XLPE sendiri, itu memang tricky, Pak. Iya.
Jadi Ya, kembali lagi kan berhubungannya dengan cost itu ya Pak ya. ya betul Pak. Mhm. Dua-dua sudah kelas 0, dua-duanya juga sudah UL. Ini tinggal nanti bicara lifetime sama ke sisi budget aja sih Pak. Iya. Pak, sedikit Sama menambahkan ini sih, Pak. pertanyaan. Oh, iya. Silakan Bang Ray. Ini, Eh, saya ada satu penasaran juga soalnya. Silakan Bang Ray. Iya. Tadi kan Pak Vincent udah cerita soal ini tadi ya, reaksi terhadap api ya. Nah mungkin Iya. kalau kita ngomong secara kualitas fisiknya, kalau untuk dari segi ketahanannya, apakah mudah sobek, terus jamur atau hal-hal lain yang berhubungan dengan maintenance, itu seperti apa Pak? Untuk tadi mungkin saya sharing di sisi fungsi thermalnya. Ini yang saya share, boleh next Nas ke. Nah ini salah satu yang saya bisa jawab Pak. Untuk alumnya pertama yang saya jawab, kami sudah pernah dites di TUV bahwa untuk yang Eco dan Premium ini kita pernah dites selama 96 jam untuk sinar UV ditembak terus-menerus. Jadi hasilnya ini emittance-nya memang rendah, plus tidak ada cracking atau pecah dari alumnya sendiri. Jadi dia masih stabil gitu, tidak gampang sobek. Karena kami punya anti-tear juga, untuk corrosion juga kami punya anti corrosion. Kecuali memang di project itu kalau kena benda tajam pasti sobek Pak. Itu saya akan akui. Tapi kalau secara performance untuk UV sendiri ataupun corrosion kami sudah tahan. Dan foamnya sendiri pertama yang sudah pernah dites untuk Zero Growth Fungi ASTM G21, kami juga ada hasil tesnya. Ini sudah pernah direndam air Pak selama beberapa jam, itu dia tidak tumbuh jamur sama sekali. Jadi zero growth bakterial. Secara fungi kita tidak akan tumbuh. Baik. Next. Ini dua tipe tersebut hampir tesnya itu sama Pak. Memang lebih ke lifetime saja sama tipe crosslink foamnya. Boleh next lagi. Jadi beberapa aplikasi, biasanya yang untuk anti jamur itu lebih banyak yang tanya itu yang aplikasinya di underlayer Pak. Karena kan dia di bawah karpet itu lembab biasanya. Nah ini untuk di roofing HVAC. Boleh next lagi. Ini project-project yang menggunakan EXPE Pak untuk 8 mili Indofood Cibinong. Ini bangunannya udah jadi ya. Nah ini untuk Indogrosir mereka pakai yang XLPE 8 mili kelas 0 juga. Okomurindo Cold Storage untuk atapnya. Oke, Pak, sambil tanya-tanya boleh Pak? Boleh Jadi, Pak. ini kan kalau pemasangan insulasi itu kan juga harus didampingin sama aksesorisnya Pak. Iya. Solasinya atau mungkin ada seperti angkurnya yang menempel gitu ya Pak, misalnya yang ditancap gitu. Nah itu biasanya kalau dari Thermaltake sendiri itu bisa menggunakan aksesoris untuk insulasi pada umumnya gitu, atau memang harus sudah satu paket gitu dan khusus untuk Thermaltake sendiri Pak? Sebenarnya kami jual aksesoris juga Pak untuk melengkapi kebutuhan. Cuman memang kan namanya di lapangan itu kita nggak pernah bisa prediksi ya Pak kapan urgent atau apanya. Atau memang kontraktor itu sudah biasa pakai yang dia biasa pakai misalkan. Iya. Tapi kalau di kami jual terpisah. Ada juga jual paketan Pak. Jadi tergantung nanti Bapak ini mau ngambil sama saya itu langsung paketan. Misalkan untuk insulasi atap pakai metalized tape-nya dengan plastiknya langsung. Atau Bapak mau beli insulasinya saja. Untuk ducting kami juga jual, boleh back Nas ke bagian sisi yang ada aksesorisnya. Nah ini supporting produk kami. Ada alum tape, ada glue black, ada foam tape. Ini memang material-material support yang kami sediakan supaya pada saat satu project membutuhkan itu kami juga support Pak. Untuk duct tape sendiri biasa dipakai untuk ducting. Nah ini boleh kami tawarkan juga. Tapi memang
nggak harus sepaket sih Pak. Cuman Hmm. kalau sudah paketan dengan kami, secara warranty letter atau garansi kan lebih mudah untuk kami mengukur. Hmm. Karena kami tahu kualitas produk kami kan Pak. Dari Oh. sisi lem dan juga glue. Karena untuk ducting sendiri kami sudah kelas 0 dari sisi alum, foam, sampai bagian glue-nya. Glue kita memang ada solvent base-nya tapi lebih banyak water base-nya. Dimana itu kalau dites bakar, dia tidak merambatkan sumber api baru untuk sisi glue-nya. Nah, pada saat di lapangan ini akan menggunakan lem yang lain, mungkin secara testing warranty letter nanti pada saat disupervisi panjang waktunya nggak sama gitu Pak. Oke. Nah, kurang Pak, lebih sedikit ngebahas yang glue, Pak. Berarti yang glue ini kan bisa dibilang adalah liquid ya, Pak? Bukan dalam bentuk tape gitu ya, Pak? yang lem, Ya, ya. Oh, yang lem ya, Pak? yang mana nih Pak? Yang Glue. ini, yang glue, Pak. Yang glue ini dia liquid Pak, betul. Berarti itu untuk merekatkan apa namanya lembarannya itu untuk di lantai atau enggak di area duct gitu ya, Pak, biasanya, Pak? Betul, bisa itu atau lebih banyak untuk pipa antara kan pipa kan ada perikat seperti ini Pak. Iya. Nah di sini di lem sisi kiri sisi kanan lalu untuk pertemuan antara insulasi ini supaya merekatkan antara insulasi gitu Pak. Oh, Lemnya berfungsi sebagai itu juga. oke, baik. Pak, satu lagi Pak. Tadi sebetulnya saya ingin menambahkan pertanyaan apa dari Bang Rey tadi, yang pertanyaan mengenai tipe kapan kita menggunakan yang XLPE, kapan yang EXPE gitu. Nah, untuk yang EXPE ini kan yang bisa dibilang yang lebih high performance ya Pak. Ya, Nah, betul. itu area juga mempengaruhi nggak sih Pak? Kapan akhirnya kita harus menggunakan yang EXPE ataupun XLPE gitu ya? Contohnya misalnya apa namanya di daerah yang pesisir gitu ya, di misalnya ada proyek-proyek yang di tepi pantai atau mungkin yang lebih lembab gitu, misalnya di puncak gitu. Nah itu area-area seperti itu juga mempengaruhi kapan kita pemilihan nggak Pak? Atau memang dari Thermotech direkomendasikan yang high performance dulu gitu Pak? Kami pasti menawarkan sama tetap yang EXP dulu Pak. XLPE juga kami sertakan. Balik lagi kapan itu atau penentunya apakah karena di beberapa daerah itu akan menentukan bukan tipe foamnya tapi lebih ke ketebalannya Pak. Jadi kalau untuk foamnya tipenya memang balik lagi pada saat nanti kita masalah perhitungan atau budget pihak owner mau nanti komparasi saja Pak. Bayar mungkin lebih mahal tapi lifetime-nya lebih panjang atau budget sedikit lebih turun tetapi XLPE ini juga performanya sama cuman lifetime-nya saja 12 tahun sudah harus renovasi ataupun pembaruan di sisi alumnya ataupun maintenance gitu walaupun dua-duanya 10 tahun ke atas ya Pak cuman memang EXPE lebih lama hampir 18 tahun tetapi kalau yang tadi Pak Bayu sempat tanyakan apakah area tertentu pesisir atau yang lebih lembab itu akan menentukan pakai EXP atau XLPE jawaban saya lebih akan menentukan tipe ketebalannya Pak jadi bisa EXP XLPE cuman memang nanti ketebalannya ini yang akan berubah atau tipe laminasi alumnya misalkan pesisir dekat pantai pasti saya terekspos matahari nggak atau semacamnya saya pasti akan sarankan pakai premium UV misalkan seperti itu. Mikron alum yang lebih tebal, yang lebih kuat gitu. Menarik, kita lanjutkan kembali, silakan Pak Vincent. Boleh next, ya, ini beberapa project reference sih Pak. Untuk RL Salatiga dan juga GSG Undi, ini underlayer. Beberapa project juga yang tadi sempat di-share di awal-awal. Ya, kurang lebih seperti itu Pak. Hasil sharing saya mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi diskusi boleh. Oke, baik. Sebetulnya udah banyak pertanyaan-pertanyaan Pak dari peserta gitu ya. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam segmen membacakan pertanyaan dari peserta, Bang Rey ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya, saya mau nanya soal insulasi di bawah atap ini sih Pak. Dia tuh sebenarnya secara teknis apakah langsung menempel ke penutup atap atau dia sebenarnya ada gap gitu Pak? Tergantung jenis atapnya ya Pak. Misalkan kalau untuk clip lock
atau kita bicara atap metal ya Pak, misalkan clip lock, ya gapnya itu adalah dari si clipnya sendiri, hanya itu saja. Tapi hampir rata-rata memang dia menempel ke atap metalnya. Oh, langsung menempel ya. Berarti dia ada glue yang langsung nempel gitu ya, Pak ya? Kalau atap metal dia alum sih Pak, hanya alum saja. Jadi double alum, dia langsung. Nas, boleh buka termokalkulator? Sambil sedikit menambahkan Bang Redi Pak, itu kan kalau atapnya atap metal ya Pak. Nah misalnya ada project mau itu rumah ataupun gedung ataupun residensial ataupun project-project yang lain gitu ya. Atapnya tuh masih atap konvensional misalnya Pak. Misalnya ya atap genteng biasa. Itu sebetulnya intinya masih bisa memanfaatkan insulasi Thermaltake ini nggak sih Prof. Vincent? Bisa Pak, selama setiap atap itu kan pasti ada rangka atapnya. Kami ini pemasangannya, saya sambil mau kasih sharing, Nas boleh ditampilin nggak? Segala jenis atapnya selama bisa diaplikasikan memang bisa menggunakan insulasi crosslink foam ini sendiri Pak, karena memang penggunaan insulasi kami itu tepat di atas gording. Jadi gording sudah jadi, kami gelar insulasinya, lalu baru atap. Jadi insulasi atap, insulasi atap, insulasi atap begitu terus. Oke. Pak Vincent, punten, kalau dari Bapak sendiri boleh? Oke, berarti memang sebetulnya tidak terlalu ada batasan atap-atap modern seperti sekarang yang menggunakan metal ataupun yang masih konvensional tuh nggak terlalu isu ya Pak untuk bisa memanfaatkan Thermaltake ini ya Pak? Nah, betul Pak. Selama nanti kan kalau misalkan Bapak ada project berjalan juga, kita bisa bantu untuk supervisi dan technical meeting awalnya. Baiknya metodenya seperti apa, contoh seperti itu sih Pak. Jadi ya nanti aplikatornya akan kita bantu arahkan gitu. Oke, nah ini tampilan aplikasinya ya Pak ya? Ini softwarenya memang kami masih online Pak, jadi bisa masuk ke thermokalkulator.co.id. Jadi saya share sedikit, ini salah satu perhitungannya dari jenis atapnya, nanti kita masukin Pak, mungkin atapnya metal ataupun BMT-nya berapa, 0,55 misalkan. Itu satu project, kita anggap dia pakai luasan 10.000, tidak pakai skylight. Di satu project area Jakarta karena ada solar factor-nya juga, terus kita hitung calculate misalkan Pak. Nah rekomendasinya ini kita harus ingat SNI menyatakan tidak boleh lebih dari 10 watt per meter square. Hasil calculate-nya ini di 7 mili masih belum tepat nih Pak. Jadi kita biasa naikkan ke 10 mili misalkan. Disinilah kita bisa jamin, ini bisa di save juga, bisa di print sebagai salah satu acuan data untuk pengajuan. Intinya ini untuk masuk ke platform ini harus register dulu ya Pak ya? Iya betul Pak, register. Nanti di sisi awalnya ini Bapak boleh masuk ke thermokalkulator.co.id. Nah di sini nanti ada pilihan register Pak. Nah, Bapak Ibu boleh register, nanti saya mungkin bisa bantu arahkan untuk registernya, tapi yang meng-approve nanti dari pihak manajemen dari Thermaltake sendiri akan direview data-datanya dulu dan konfirmasi Pak. Akan tetap dicek dulu untuk para pengguna ya Pak? Iya betul Pak. Back-end-nya Thermaltake. Ini salah satu contoh pemasangan standar yang akan kami sampaikan pada saat technical meeting Pak. Oke. Mungkin tadi ada pertanyaan apakah dia langsung menempel pada atap. Jadi tata cara penanganan semua di sini akan ada material-material peralatan kerja yang akan dipakai. Ini kalau contoh menggunakan jenis clip lock roof. Nah ini gordingnya Pak. Kita akan gelar dulu plat strip per jarak 120 cm. Lalu tahap kedua insulasi yang akan digelar. Nah, setiap perkuatan ini akan menggunakan dari fixing screw-nya sendiri. Jadi modulnya 120 ya Pak ya? Iya Pak, hampir kami ikut standar internasional 120. Ada yang permintaan 60/60 sih Pak.
supaya dia menjaga insulasinya nggak lendut ya. Biasanya kalau ketebalannya itu mungkin 4 mili ataupun kurang dari 8 mili. Ya kan? Pakai yang 6 bulan. Iya, supaya nggak lendut. Nah, ini hasil setelah dipasangkan fixing screw, perkuatan diperjarak 5 sampai 6 meter. Lalu atap metalnya nih Pak, tinggal diklik. Jadi lanjut terus insulasi atap sampai Nah, manual aplikasinya ini kan di dalam platform ini ya Pak. Itu Ya. kalau misalnya dari pengguna itu bisa di-convert atau kita bisa download nggak sih Pak? PDF bisa Pak? Di PDF bisa ya Pak ya? Oh. Bisa Pak. Nanti boleh diminta ke tim saya juga. Ini memang kami upload ke sini supaya lebih gampang dalam pencarian. Tapi kalau untuk PDF-nya kami ada juga tersedia. Baik, oh, jadi lebih mudah lagi ya Pak ya. Jadi bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang membutuhkan dan mau lebih cepat gitu ya, dapat semua informasinya bisa langsung ke ini jatuhnya masih web based ya Pak ya, ke websitenya dari Kalau tadi itu termokalkulator Pak. Hmm. Kalau mau cepat itu memang kami ada websitenya di thermo.co.id. Oke. Ya, termokalkulator ini masuk di salah satu web base kami Pak. Oh, oke. Ini basic website kami. Termokalkulator ini udah yang advance istilahnya karena kan butuh perhitungan pemasangan seperti itu. Tapi untuk basic information kami boleh masuk ke thermo.co.id. Di sini juga ada hasil testing sertifikat kami lengkap untuk TKDN-nya, sertifikat kelas 0-nya, dan juga mungkin beberapa produk application, cara pemasangannya Pak. Ada project reference juga bisa didapatkan di sini Pak. Kalau yang tadi termokalkulator kan mungkin butuh waktu untuk registrasi dulu ya. Nah kalau di sini Bapak bisa langsung masuk ke thermo.co.id, Bapak Ibu bisa cek kita punya product application, sertifikat testing ataupun project reference. Jadi di dalam website thermotech.co.id itu semuanya udah ada terangkum semuanya ya Pak, dari produk, Betul Pak. dari produknya, varian, aktivitasnya juga saya lihat cukup Ya, banyak tuh bisa dilihat gitu ya. beberapa project atau event yang kami ikut pasti kami tampilkan di sini juga. Ada yang event terakhir ataupun factory visit. Ya, pertanyaan terakhir saya ya Pak. Kalau kayak kami di Medan nih, arsitek di Medan, kalau ada proyek di sini, maka pesannya dari Jakarta atau di sekitar Sumatera ada, di Medan ada mungkin, dan ada minimum volume yang harus dipenuhi gitu Pak. Karena kami direct Pak, Thermotech ini prinsipal langsung dari pabrik. Satu roll pun kami nggak ada minimum quantity. Satu roll pun masih bisa. Dan memang kami hampir bisa dibilang distributor itu tidak banyak. Hanya 1-2. Itu pun yang sudah ambil komit dengan kami untuk penjualan mungkin di atas 10M. Nah, memang rata-rata di luar pulau ini akan tetap kembali mengambilnya di kami Pulau Jawa Pak, di Cikupa. Jadi satu roll itu ke Medan memang kami pernah kirim satu roll karena ekspedisinya sudah rekanan dari mereka. Ada beberapa project di Medan berjalan itu, jadi mereka yang ngatur ekspedisinya. Kalau mau pakai kita pun juga boleh Pak, pakai ekspedisi rekanan kami gitu. Satu roll berapa meter persegi ya Pak? Satu roll itu untuk yang 8 mili sampai 12 mili, 3 mili sampai 12 mili, 36 meter square Pak, 1,2 panjang 30 meter. Oh, oke. Di atas 15 mili dia udah makin pendek gulungannya, 12 meter. Jadi 14,4 meter square. Nah, kalau udah di atas 35 itu di atas 30, panjangnya udah 2 meter, dia udah lembaran. Oke, baik Pak. Oke, cukup Bang Rey? Cukup Mas Bayu, Oke. terima kasih. Pak Vincent, terima kasih. Baik, nah Pak Vincent siap-siap ya Pak. Ini Iya, Pak. ada pertanyaan pertama dari Pak Ediswan, beliau dari Mas Group. Nah pertanyaan dari Pak Ediswan, apakah produk Thailand Thermotech EXPE Crosslink Cell Insulation ini dapat diaplikasikan atau cocok dengan semua material? Gypsum, beton, metal. Tadi Pak Vincent sudah sempat mention atap metal, dak gitu ya. Dak itu kan pasti beton ya Pak. Nah untuk
sekarang kan banyak nih Pak material atap tuh Pak, macam-macam gitu ya. Ada yang mungkin ada yang glass juga, ada yang gypsum. Nah ini apakah bisa aplikasikan di material-material atap seperti itu Pak? Bisa sih Pak, selama balik lagi yang saya sampaikan, kami ini hampir banyak bersinggungan dengan atap metal, beton, dan juga gipsum. Ada proyek-proyek yang pernah kami pasang itu bukan lagi di bawah atap metal ataupun di bawah dak beton, tapi di atasnya plafon Pak, di atas rangka plafon gitu. Karena memang secara waktu, secara lead time, pengejaran efisiensi, setelah technical meeting memang ada masukan dari kontraktor, dari pihak owner ataupun konsultan, dan dikembalikan ke kami, misalkan minta solusinya seperti apa. Kadang-kadang kami juga sarankan, akhirnya dapat dikerjakan, ya kita akan bertemu di satu titik yang oke untuk semua gitu Pak. Salah satunya ya material-material ini bisa diaplikasikan untuk beton, metal, sangat memungkinkan, sangat bisa. Karena beberapa project di pergudangan ataupun logistik, ada area-area tertentu di atapnya atau di bagian cold room-nya, dia mau pasang di atas rangka plafon, itu bisa sekali. Jadi nanti balik lagi, technical meeting-nya itu sangat diperlukan, dan bertemu sama tim kami untuk supervisi pada saat pemasangan itu juga sangat diperlukan sih Pak. Gitu. Jadi intinya sih untuk instalasi di material atap yang sudah ada macam-macam ini seharusnya nggak terlalu bermasalah ya Pak Vincent. Iya. Nah ini pertanyaan yang menarik nih Pak. Karena beliau Pak Edison ini dari developer Pak. Nah ini beliau menanyakan harga per meter perseginya tuh berapa sih Pak price list Pak? Nah ini saya mungkin harus, kalau mau disebut mungkin secara general ya Pak ya. Ya. Karena pertama saya ada 3 tipe. Setiap tipe punya setiap ketebalan. Harga 3 mili sampai 200 mili itu berbeda. Mungkin saya akan sebut salah satu saja untuk tipe EXPI Pak. Misalkan tipe EXPI 8 mili itu mungkin masih di bawah sekitar 80.000 per meter square. Ini saya bicara publish lah Pak. Kalau di price list memang saya ada di sekitar 200 ribuan. Nah, tapi kan untuk Bapak Ibu, kalau kebutuhannya untuk harga sendiri, mau diskon netnya seperti apa, penawaran mungkin boleh langsung hubungin ke tim kami ya Pak ya. Ya. Tapi mungkin kasaran saya bicara spek yang paling tinggi untuk 8 mili double alum misalkan, sekitar di 80.000 per meter square ke bawah lah Pak. Oke. Jadi dan itu pun price list ya Pak, karena memang kebutuhan di proyek kan pasti lebih membicarakan volume. Betul. Saya makin besar volumenya, biasanya pabrik kami masih bisa bantu memberikan ya best price-nya pasti Pak, semakin banyak quantity kan, karena kami bisa cut off untuk production-nya juga. Oke. Baik, Pak Diswan, seperti itu jawabannya. Sekali lagi terima kasih sudah hadir dan berpartisipasi bertanya. Katalog Pro ini adalah sebuah platform digital di mana bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang berprofesi sebagai arsitek, interior, sipil, sampai MEP, itu bisa mendapatkan informasi data teknis tentang varian dan vendor-vendor atau material building yang dibutuhkan untuk pekerjaan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan di Katalog Pro sampai saat ini sudah ada sekitar 800 brand yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro, dan juga dari setiap masing-masing brand itu sudah mengupload varian produknya, dan sampai saat ini kita sudah berhasil mengumpulkan sampai dengan 20.000 produk lebih gitu ya. Nah yang menarik dari Katalog Pro, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian pada saat ingin membuat sebuah dokumen rekomendasian, nggak perlu lagi harus repot-repot bongkar-bongkar katalog, brosur yang mungkin kita simpan di library atau masuk ke berbagai macam platform digital gitu ya. Nah dengan adanya Katalog Pro, kita hanya tinggal pilih dan masuk kebutuhan apa. Contoh misalnya di kategori MEP gitu ya. Dan di sini kita mungkin lagi butuh insulasi, dan di subkategori insulasi ini akan terkumpul berbagai macam brand-brand vendor material yang teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bisa ketahui varian spesifikasi atau produk-produknya. Contoh seperti Thermotech ini. Nah, nanti pada saat diklik, kita akan diarahkan langsung masuk ke halaman Thermotech-nya, dan di sini kita akan bisa tahu kantornya di mana,
terus juga pabriknya di mana, dan yang terpenting adalah varian dari produk-produknya. Katalog Pro sudah membuat satu feature trading atau jual beli, jadi sekarang tidak hanya kita bisa mensuplai informasi data spek gitu ya, tapi kita juga bisa menyuplai beberapa varian-varian produk yang sudah bisa didapatkan secara langsung dengan harga yang cukup menarik di Katalog Pro. Mungkin untuk feature ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Aulia. Silakan, Mbak Aulia. Baik, terima kasih Mas Bayu. Betul sekali yang disampaikan oleh Mas Bayu bahwa saat ini selain Bapak Ibu bisa mendapatkan spesifikasi material building, Bapak Ibu juga bisa langsung membelinya langsung di Katalog Pro. Saya izin share screen. Nah, saat ini Katalog Pro sudah punya fitur promo Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung membeli material building yang Bapak Ibu butuhkan tentunya dengan harga promo, dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena produk-produk yang ada di sini secara langsung kami dapatkan dari prinsipalnya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung melakukan pembelian di fitur promo ini dengan harga promo tentunya. Dan apabila yang barang-barang yang Bapak Ibu butuhkan tidak ada di fitur promo ini, Bapak Ibu bisa langsung melakukan penawaran langsung kepada kami Katalog Pro dengan fitur RFQ. Di sini fitur RFQ Bapak Ibu bisa langsung mengisi form secara lengkap, mulai dari nama, nomor telepon, alamat, dan Bapak Ibu bisa mengisi brand yang Bapak Ibu butuhkan. Misalnya Bapak Ibu membutuhkan produk dari Toylon Thermotech. Di sini misalnya Bapak Ibu ingin membeli produk EXPA, dan Bapak Ibu bisa langsung mengisi secara lengkap. Untuk menambahkan produk, Bapak Ibu bisa klik add row secara lengkap sesuai dengan yang Bapak Ibu butuhkan. Dan setelah selesai mengisi form ini, Bapak Ibu bisa langsung mengirim dengan klik send RFQ. Bapak Ibu juga bisa menghubungi kami melalui fitur WhatsApp yang ada di sebelah kanan bawah dari website Katalog Pro. Bisa langsung diklik dan akan langsung terarahkan kepada tim Katalog Pro. Atau Bapak Ibu bisa save nomor kami di 0822 000 1678, belanja langsung produk promo dengan harga promo di katalogpro.co.id/promo, dan tentunya minta penawaran harga terbaik dengan fitur RFQ di katalogpro.co.id/RFQ. Belanja hemat harga promo ya di Katalog Pro. Go Pro with Katalog Pro. Baik, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Vincent dan juga tim dari Thermotech ini juga bermanfaat, dan terima kasih banyak Bang Rey, dan terima kasih banyak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang selalu hadir di sesi Product of the Week. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Thermotech ini bisa menjadi manfaat dan menjadi solusi bagi pekerjaan, khususnya pekerjaan insulasi di proyek-proyek teman-teman dan Bapak Ibu sekalian.